Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia, sehat dimulai dari diri kita. Berjumpa kembali pada mata kuliah Kimia Farmasi. Setelah beberapa minggu lalu kita mempelajari mengenai berbagai macam teknik titrasi, kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu instrumen untuk mencari kadar dengan instrumen yang lebih canggih, istilahnya dengan instrumen yang sebelumnya. Instrumen tersebut dinamakan spektrofotometri UV-Vis. Ya, di sini sebelum mempelajari mengenai spektrofotometri, kita harus memegang prinsip dari spektrometri. Ya, jadi di sini dikatakan apabila ada suatu sampel, sampel kita harus dalam bentuk larutan, ya. Dikenai suatu radiasi sehingga sampel tersebut dapat menyerap energi atau radiasi. Hal ini dapat mengakibatkan adanya interaksi antara radiasi elektromagnetik atau lebih kita singkat REM ya, radiasi elektromagnetik dengan materi. Materi tersebut adalah suatu sampel ya. Materi bisa dalam bentuk atom maupun dalam bentuk molekul. Apakah ada perbedaan apabila materi kita bentuk atom ataupun bentuk molekul? Tentunya ada ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan ini akan dikonversi dengan konsentrasi analit sehingga menghasilkan suatu data kuantitatif. Nah, pertanyaannya, apakah prinsip ini menandakan bahwa spektrometri ataupun spektrofotometri ini hanya menghasilkan data kuantitatif? Nah, spektrofotometri ini menghasilkan data kualitatif ataupun data kuantitatif. Nah, kuantitatifnya ini adalah suatu kadar, ya, suatu kadar dalam sampel yang ingin kita ketahui kadarnya. Ini merupakan pembagian dari spektrometri, ya. Kita mengetahui ada spektrometri molekul, kemudian ada spektrometri atom yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, perbedaannya spektrometri molekul ini adalah radiasi elektromagnetik atau REM yang berinteraksi dengan suatu molekul. Contoh alatnya apa? Yang pertama, contohnya ini NMR ya. NMR ini alat yang canggih. Ia bisa mengidentifikasi suatu senyawa yang tidak kita ketahui. Contohnya seperti apa? Misalkan kita dalam perkuliahan fitokimia atau farmakognosi, kita melakukan suatu isolasi terhadap suatu senyawa A. Kita tidak tahu senyawa A itu senyawa apa. Apakah senyawa yang sudah ditemukan ataukah senyawa baru. Nah, senyawa ini bisa diidentifikasi oleh NMR ya. Kemudian ada IR atau infrared. Nah, infrared sebetulnya sama untuk mengidentifikasi suatu senyawa, hanya saja infrared untuk mendeteksi gugus-gugus tertentu. Kemudian ada UV-Vis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan yang terakhir ada XRD. Lalu apa perbedaannya dengan spektrometri atom? Nah, REM ini berinteraksi dengan atom. Contoh alatnya ada AAS dan AFS. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai salah satu spektrometri molekul, yaitu spektrofotometri UV-Vis. Ya. Mengapa dikatakan spektrofotometri? Berikut penjelasannya. Nah, jadi spektrofotometer ini merupakan suatu kata gabungan dari spektrometer dan fotometer. Di sini dikatakan bahwa spektrometer adalah suatu alat untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Satu poin yang kita dapatkan, oh iya, ternyata pada spektrofotometer kita menggunakan suatu panjang gelombang. Nah, kemudian yang kedua,
Fotometer. Fotometer ini adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Nah, ternyata tidak hanya panjang gelombang yang berpengaruh, intensitas cahaya, kemudian transmisi, absorpsi pun ia berpengaruh. Nah, ini adalah poin-poin penting pada spektrofotometri UV vis ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa spektrofotometer adalah untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau bahkan diemisikan. Oh iya, jadi spektrofotometer ini berfungsi untuk mencari energi, ya, seperti itu. Nah, jadi masih membahas mengenai spektrofotometri terlebih dahulu ya. Jadi analisis spektrofotometri ini dikatakan sebagai suatu analisis kimia. Nah, di mana analisis kimia ini didasarkan pada pengukuran intensitas warna ya dari larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Nah, maksud di sini adalah intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya ini adalah sampel. Sampel yang akan kita ukur kadarnya, di mana nanti sampel ini akan dibandingkan dengan standar ya. Apa itu larutan standar? Jadi larutan standar itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Contohnya seperti ini. Dalam suatu bahan alam, anggaplah kita mendapatkan suatu sampel kunyit. Kita ingin mengetahui kadar dari kurkumin dalam kunyit tersebut. Misalkan karena kunyit tersebut tumbuh di daerah yang berbeda dengan kunyit yang lainnya. Nah, karena kita ingin menganalisis kurkumin dalam kunyit, kita harus memiliki larutan standar dari kurkumin itu sendiri. Ya, itu senyawa murni. Nah, dari mana kita dapatkan? Kita bisa membeli langsung dengan mendapatkan COA-nya. Apakah betul senyawa yang kita dapatkan itu kurkumin? Atau yang kedua, kita bisa melakukan proses isolasi ya terlebih dahulu, mengisolasi dari bahan alam sehingga didapatkan senyawa murni dan dijadikan larutan standar. Tapi syaratnya biasanya untuk larutan standar ini ia memiliki persen kemurnian di atas 90%. Biasanya kalau kita membeli dari luar, itu bisa mencapai kemurnian sampai di atas 90%. Tapi jika kita mengisolasi, biasanya ada beberapa pengotor sehingga kemurnian bisa saja tidak mencapai 90%. Ya. Untuk apa gunanya larutan standar? Nanti untuk menghitung sebagai suatu standar ya, patokan untuk menghitung sampel dari kunyit yang akan kita ketahui kadar kurkuminnya, seperti itu ya. Jadi intinya untuk menggunakan spektrofotometri UV vis ini kita harus memiliki standar dari senyawa yang akan kita hitung kadarnya. Misalkan kalau contoh secara sederhana lainnya, kita ingin mengetahui suatu kadar ya, kandungan dari obat misalkan ya. Komposisi contohnya. Misalkan kita mendapatkan suatu obat dengan banyak sekali kandungan. Nah, di sana terdapat berbagai kandungan dengan kadarnya masing-masing. Nah, kita bisa melakukan penelitian, misalkan apakah betul kadar dalam suatu obat tersebut misalkan sesuai dengan apa yang dituliskan atau tidak. Tapi dengan syarat kita harus memiliki larutan standar dari zat yang akan kita uji tersebut. Ya. Misalkan kita akan uji vitamin C, otomatis kita harus memiliki standar dari vitamin C itu sendiri. Ya. Kemudian, penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorpsi serapan dari radiasi gelombang elektromagnetis. Ya, oh ya, ternyata poin lain dari spektrofotometri itu adalah absorpsi. Jadi di sini dikatakan bahwa
Spektrofotometri adalah pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan suatu instrumen. Instrumennya justru lebih kompleks ya dibandingkan dengan alat titrasi yang sebelumnya kita gunakan untuk penentuan kadar. Nah, di mana spektrofotometer ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran kuantitatif ya dari cahaya yang diserap terukur dalam bentuk transmitasi dan absorbansi tersebut ya. Dari tadi kita membahas mengenai cahaya warna. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana prinsip dari spektrofotometri. Apabila prinsip ini sudah kita kuasai, maka untuk perhitungan serta untuk berbagai macam nanti metode spektrofotometri nanti kita sudah paham ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya tadi betul kita banyak membicarakan mengenai cahaya, warna, atau molekul, tapi di sini kita fokus kepada spektrometer molekul ya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika cahaya diserap oleh molekul? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai absorpsi ya. Nah, di sini ada yang namanya absorpsi dari radiasi. Nah, absorpsi dikatakan sebagai proses di mana radiasi elektromagnetik ditransfer ke atom, ion, atau molekul dalam sampel yang menyebabkan promosi partikel-partikel dari keadaan awal ke keadaan tereksitasi. Nah, jadi absorpsi itu adalah suatu serapan ya, di mana adanya radiasi REM ya, maksudnya REM, radiasi elektromagnetik yang ditransfer ke atom sehingga ia menyebabkan adanya loncat istilahnya, tereksitasi dari keadaan awal yang dinamakan ground state ke excited state. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya ini adalah suatu atom, baik itu ion ataupun molekul, di mana ketika ada suatu eh, cahaya ya, yang kemudian ia menyerap energi ya karena adanya radiasi elektromagnetik, maka penyerapan energi ini membuat ia pergi ke dalam keadaan tereksitasi. Jadi ia melompat, partikel ini melompat dari ground state ya. Ground state itu adalah keadaan awal ground ke keadaan tereksitasi atau excited state. Nah, di mana suatu atom, ion ataupun molekul ini memiliki limited number ya, memiliki kuantum yang berbeda-beda. Jadi seharusnya energi yang diserap itu ya, suatu foton ini nilainya akan sama dengan jarak ataupun perbedaan ketika dia ada di ground state sampai di keadaan excited state. Nah, sehingga keadaan ini nanti kita akan hitung sebagai suatu energi. Kemudian, molekular absorpsi. Kalau tadi kita berbicara atom, ya, karena dia hanya bentuk sebagai spektrum yang lurus, ya. Lalu bagaimana molekul? Maaf ya. Tadi ulangi lagi. Tadi kita berbicara atom, sekarang kita berbicara molekul. Kalau atom itu hanya satu garis, ya, sehingga ketika ia pergi dalam keadaan excited state itu dikatakan sebagai suatu energi. Apakah hal ini sama dengan molekul? Berbeda ya. Nah, jadi absorpsi molekul ini mengapa berbeda? Karena molekul ini jauh lebih kompleks daripada serapan atom. Karena memungkinkan energi dengan jumlah yang besar dan tidak hanya satu energi ya. Jadi dari absorpsi molekul ini ada 3 komponen energi yang berbeda. Yang pertama adalah energi elektronik, kemudian energi vibrasi, dan yang ketiga adalah energi rotasi. Nah, hal ini menyebabkan adanya pita spektrum yang meluas.
Nah, apakah spektrum yang meluas ini hanya dipengaruhi oleh energi? Tidak, ya. Jadi ketajaman spektrum absorpsi molekul juga ini tergantung pada keadaan sampel. Pada keadaan sampel yang sangat kental atau dalam keadaan kental, maka spektrum akan meluas. Hal ini disebabkan adanya tabrakan antar molekul. Nah, sehingga apabila kita ingin menggunakan spektrofotometri UV ini untuk mengetahui kadar, baiknya jangan terlalu kental. Jadi, viskositas sangat mempengaruhi lebar pita yang nanti ditampilkan oleh alat spektrofotometer ini. Sinar UV dan vis akan memberikan energi yang cukup. Ya, ini pembahasan yang tadi untuk terjadinya transisi elektronik, ya, loncat elektron. Jika suatu molekul sederhana dikenakan suatu REM, radiasi elektromagnetik, maka molekul tersebut akan menyerap REM yang energinya sesuai karena tadi tiap molekul memiliki kapasitas energi yang berbeda dengan molekul lainnya. Jadi nanti akan spesifik bagi molekul itu sendiri. Nah, interaksi antara molekul dengan REM ini akan meningkatkan energi potensial pada keadaan tereksitasi. Nah, jika hanya terjadi transisi elektronik dari satu gugus yang terdapat dalam molekul, maka akan terjadi hanya satu absorpsi saja sehingga disebut garis spektrum yang tadi awal, ya. Nah, spektrum UV vis ini disebut sebagai pita spektrum karena alasannya itu terjadi eksitasi elektronnya pasti lebih dari satu, ya. Lebih dari satu macam gugus-gugus molekul yang kompleks sehingga memiliki lebih dari satu panjang gelombang. Apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Kita harus mengetahui dulu sebelum kita mencari tahu ataupun menghitung bagaimana rumus untuk kadar dengan menggunakan spektrofotometri UV visible ini, ya. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Jadi dalam suatu panjang gelombang ada beberapa istilah yang harus kita pahami, ya. Bukan dihafalkan, tapi baiknya dipahami. Yang pertama adalah periode. Nah, arti dari periode adalah waktu yang dibutuhkan satu siklus untuk melewati satu titik tetap dalam ruangan. Nah, jadi istilahnya periode itu adalah waktu. Ya, di sini tidak digambarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus yang melewati suatu titik tertentu per detik. Nah, kemudian panjang gelombang, ya, atau wavelength, di mana ia merupakan jarak antara dua titik yang berdekatan yang identik dalam satu gelombang. Kita lihat, di sini adalah gelombang. Panjang gelombang atau lambda itu adalah jarak antara dua titik yang berdekatan. Jadi dikatakan bahwa di sini ya, puncak A dan anggaplah ini A, ini B, dan ini C. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak antara titik A ke titik C. Dan amplitudo ini adalah ketinggian dari gelombang maksimum. Nah, dari titik awalnya. Ini harus diketahui karena frekuensi, kemudian panjang gelombang itu akan digunakan untuk rumus-rumus berikutnya, ya. Semoga Anda paham mengenai perbedaan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Lalu tadi awal saya sudah menjelaskan mengenai energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Apa hubungan antara ketiganya? Nah, hubungan ini kita terapkan dalam suatu rumus, ya. Rumus ini semoga Anda bisa pahami, ya, karena nanti dalam perhitungan rumus ini biasanya keluar, ya. Nah, di mana energi, frekuensi, dan panjang gelombang ini mendapatkan suatu rumus, ya. Energi radiasi itu adalah tetapan Planck dikali dengan frekuensi. Jadi di sini E itu adalah energi, H itu adalah tetapan Planck, dan
V itu adalah, frekuensi, ya. C itu adalah kecepatan cahaya, dan lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, energi di sini dikatakan adalah tetapan Planck dikali frekuensi, ya. Misalkan nanti kalau dalam soal, berapa energi dari frekuensi sekian, itu pasti tahu jawabannya karena tetapan Planck sudah ditetapkan, tidak berubah, ya. Kemudian, V di sini frekuensi adalah kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Sehingga kita mendapatkan rumus lain dari energi, yaitu di sini ya, energi adalah tetapan Planck dikali frekuensi atau tetapan Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Nah, sebetulnya dari satu rumus saja ini saya bisa membuat berbagai macam soal. Bisa hanya diketahui lambdanya, bisa hanya diketahui energinya. Karena kecepatan cahaya dan tetapan Planck sudah ditetapkan angkanya. Anda tinggal menghafal angka-angka tersebut, ya. Nah, ini contoh soal ya dari hubungan antara energi, kemudian frekuensi dan panjang gelombang. Contohnya, hitunglah kuantitas-kuantitas berikut untuk suatu radiasi pada panjang gelombang 380 nanometer. Nah, pada awalnya, karena di sini panjang gelombangnya adalah nanometer, kita perlu merubah panjang gelombang dengan satuan cm minus 1. Ya, sehingga dari 380 nanometer ini diubah menjadi 3,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita bisa mencari bilangan gelombang ya, 1 per lambda, kemudian frekuensi kecepatan cahaya sudah diketahui, kemudian lambda juga sudah diketahui, kita tinggal mencari hasil dari pembagian tersebut ya. Apakah energi bisa diketahui? Tentu saja ya, karena energi itu adalah tetapan Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Tapi karena frekuensi ini sudah diketahui, kita hanya mencantumkan E sama dengan H dikali V. Artinya, energi sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi, dan nilai frekuensinya itu sudah diketahui. Nah, berikut ini adalah sifat spektrum, aplikasi, dan interaksi REM, ya, interaksi radiasi elektromagnetik. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, ada beberapa macam tipe radiasi. Salah satunya adalah IR, kemudian UV, dan visible. Nah, karena di sini kita membahas mengenai UV vis atau ultraviolet visible, kita langsung melihat pada tipe radiasi yang berwarna ungu kuning ini ya. Nah, kita lihat ternyata tipe spektroskopinya itu adalah absorpsi. Nah, ia memiliki panjang gelombang sekian dan energinya sekian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah nilai frekuensi dan panjang gelombang dari tipe radiasi visible. Ya, di mana panjang gelombang yang bisa kita gunakan untuk visible itu adalah 750 nanometer sampai 400 nanometer. Misalkan ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau saya ingin mendeteksi atau mengetahui suatu kadar dengan panjang gelombang 350? Apakah bisa menggunakan visible? Jawabannya tidak, ya. Harus menggunakan ultraviolet karena panjang gelombang yang tadi dimaksud masuk dalam rentang 1 sampai 400 nanometer. Nah, ini adalah karena tadi kita sudah berbicara mengenai cahaya, kemudian panjang gelombang, kemudian sekarang adalah warna. Ya, apa pengaruh warna terhadap panjang gelombang? Nah, ternyata warna yang teramati dan warna yang diserap ini akan mempengaruhi panjang gelombangnya.
ya. Atau panjang gelombang kita men-setting dalam suatu alat ya. Seharusnya, Anda sudah mendapatkan materi ya mengenai spektrofotometri UV ini di dalam kuliah instrumen ya. Jadi saya harap Anda sudah menguasai mengenai instrumennya, sekarang kita akan memperdalam mengenai teorinya ya. Ketika kita men-setting panjang gelombang 700 misalkan, warna yang teramatinya itu adalah green, hijau, ya. Nanti warna yang akan diserap pada gelombang 700 nanometer adalah warna merah. Jadi antara warna yang teramati secara visual dengan warna yang diserap yang tadi menghasilkan energi itu berbeda, ya. Jadi memang panjang gelombang ini sangat mempengaruhi energi nantinya karena mempengaruhi warna yang diserap, seperti itu. Nah, ini adalah dasar dari pengukuran spektrofotometer. Tadi kita sudah mendapatkan rumus mengenai energi, baru energi ya. Sekarang kita masuk ke rumus untuk mengetahui kadar dari suatu sampel yang akan kita uji. Nah, di mana dasar pengukuran ini kita mengambil dari suatu hukum, ya hukum yang sudah mendunia, itu adalah hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer ini menyatakan hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi yang diserapnya. Ya, di mana rumusnya itu sangat gampang. Absorbansi adalah A, B, C. Tapi jangan kebalik ya, antara absorbansi dengan huruf A besar dengan rumus A kecil yang di sini dikatakan sebagai molaritas dari absorptivitas. Ya, jadi absorbansi ini adalah perkalian antara molar absorptivitas dengan panjang kuvet dan konsentrasi sampel. Nah, panjang kuvet itu apa? Panjang kuvet itu adalah kuvet ya. Kuvet itu adalah suatu alat di mana kita menempatkan sampel yang akan kita analisis kadarnya. Nah, bukan ini absorbansi. Bagaimana kita mengetahui konsentrasi? Kita tinggal balikan saja rumusnya. Berarti konsentrasi adalah absorbansi dibagi dengan molar absorptivitas dikali panjang kuvet. Ya, absorbansinya didapatkan dari mana? Didapatkan dari alat spektrofotometri gitu. Karena alat spektrofotometri ini ia menyerap cahaya, ya, kemudian energi diserap dan nanti energinya akan dilepas yang akan dibaca sebagai absorbansi di alatnya. Nah, itu nanti langsung tertulis absorbansi, ya. Jadi absorbansi ini tidak perlu kita cari lagi, nanti sudah ada di alatnya. Atau misalkan nanti alatnya yang muncul adalah persen persen transmitan. Bagaimana kita mengkonversi dari transmitan ke absorpsi, ya, ke absorbansi. Nanti kita pun akan bahas. Nah, ini ya. Ini adalah hubungan antara transmitan dengan absorbansi. Misalkan alat saya yang terbacanya transmitan, bukan absorban. Alatnya jelek, bukan seperti itu ya. Karena transmitan ini bisa kita konversi ke absorban, di mana absorbansi ini adalah minus log transmitan. Nah, jadi ini ibaratnya ya, ketika ada suatu sinyal, ya, sinar, bukan sinyal ya, sinar. Ketika ada suatu sinar yang masuk, maka sampel ini akan mengabsorpsi, kemudian akan diteruskan kembali. Ya, nah di mana transmitan ini adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel, yaitu I, dibagi dengan intensitas cahaya yang awal, itu sebagai transmitan. Nah, transmitan ini bisa kita konversi menjadi absorbansi, ya, yaitu min log T, ya. Apakah kita bisa langsung dari data intensitas ini mencari suatu absorbansi? Bisa, ya. Caranya seperti ini rumusnya. Jadi absorbansi adalah log dari intensitas cahaya awal dibagi dengan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Ya, seperti itu. Silahkan Anda menggunakan rumus yang mana saja, nanti hasilnya sama. Ya, untuk mencari absorbansi dari nilai transmitan. Nah, namun
Hukum Lambert-Beer ini kadang-kadang ada penyimpanannya. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah larutan terlalu pekat. Nah, di mana dikatakan bahwa ketika larutan ini terlalu pekat, maka absorbansi yang terbaca ini terlalu tinggi, ya. Sehingga grafiknya tidak linier, ya. Larutan yang diukur sehingga harus diencerkan. Nah, absorbansi itu sebaik mungkin nilainya 2 sampai 8, tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari 2, ya. Kemudian yang kedua, selain penyimpangan akibat larutan yang terlalu pekat, ada penyimpangan yang disebabkan oleh faktor instrumentasi, di mana sinar yang diserap ini tidak monokromatis, yang menyebabkan dua panjang gelombang maksimum. Nah, itu tidak diinginkan ya, karena biasanya untuk suatu zat, kita memiliki panjang gelombang maksimumnya itu hanya satu. Nah, kemudian selain itu, faktor lain adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini terjadi karena adanya reaksi disosiasi, kemudian reaksi asosiasi, polimerisasi, solvolisis. Nah, ini akan mengakibatkan konsentrasi zat yang seharusnya tinggi, misalkan, bisa berkurang akibat adanya faktor kimia seperti ini. Ya, jadi ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan nanti proses absorbansi sehingga pada pengukuran kadar itu tidak spesifik, ya. Nah, ini adalah instrumen spektrofotometer UV-Vis. Ada beberapa jenis, ya. Meskipun nanti akan kita bahas hanya satu. Di sini kita hanya di permukaan saja mengenai jenis-jenis spektrofotometer UV-Vis, ya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada single beam, kemudian double beam in space, and double beam in time. Kemudian yang terakhir adalah multi-channel. Nah, perbedaannya apa? Jadi di single beam kita bisa lihat ya, di sini jalur bloknya hanya satu, fotodetektor yang digunakan hanya satu. Nah, di sini kita lihat ada sampel cell, kemudian ada reference cell. Apa yang dimaksud sampel cell? Sampel cell ini adalah suatu sampel yang akan kita uji kadarnya yang dimasukkan ke dalam kuvet. Kuvet itu alat ya, nama alat untuk memasukkan suatu sampel. Nah, kemudian reference cell ini bukan suatu standar ya. Reference cell itu adalah pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel. Contohnya, misalkan sampel saya ada ekstrak, pelarutnya adalah etanol. Nah, reference cell ini dimasukkan etanol. Etanol yang saya gunakan untuk melarutkan sampel adalah etanol 70%. Maka reference cell ini adalah etanol 70%. Ya, seperti itu. Kemudian ada double beam in space. Nah, jadi double beam in space dari gambarnya saja kita sudah bisa melihat perbedaan ya, di mana masing-masing reference cell dan sampel cell ini memiliki detektor yang berbeda. Jadi ia memerlukan 2 detektor. Untuk single beam kita hanya memerlukan 1 detektor. Nah, sampel dan referen ini diukur secara bersamaan dan sinyal dari referensi ini dikurangi dari sinyal sampel. Kelemahannya ini ada pada persyaratan harus 2 detektor. Nah, karena adanya 2 detektor, maka instrumen ini lebih mahal dibandingkan dengan single beam. Lalu kemudian ada double beam in time instrument. Nah, di mana double beam ini memang paling umum ya, paling umum digunakan. Dengan keuntungannya ada beberapa macam, dapat meminimalkan variasi intensitas sumber, kemudian dapat meminimalkan penyimpangan di detektor dan amplifier, dan juga dapat meminimalkan variasi intensitas sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, dan yang terakhir ini lebih canggih ya, multi-channel instrumen. Nah, di mana multi-channel instrumen ini mampu mendeteksi suatu sampel dengan hitungan kurang dari 1 detik, yaitu 0,1 detik. Jadi sangat cepat ya. Di mana menggunakan rata-rata sinyal selama 1 detik atau lebih untuk
meningkatkan rasio sinyal ke gangguan. Jadi untuk meminimalkan adanya pengotor-pengotor. Nah, biasanya untuk multi channel ini ia menggunakan sumber lampunya. Sumber lampu itu cahaya ya. Jadi cahaya yang digunakan dalam spektrofotometri ini adalah suatu lampu. Nah, lampu yang digunakan untuk multi channel ini biasanya adalah lampu deuterium yang memiliki rentang spektral antara 200 sampai 820 dan memiliki lebar pita spektral resolusi itu sekitar 2 nanometer. Nah, ini adalah secara garis besar ya. Kita tadi sudah mengenal macam-macam instrumen dari UV. Yang akan kita bahas di sini adalah single beam. Ya, artinya apa? Antara sampel dengan reference itu ia memerlukan hanya satu detektor. Ini dikatakan sebagai sumber cahaya, yaitu suatu lampu ya, di sini sumber cahayanya. Kemudian ada monokromator. Monokromator ini ia akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda-beda sesuai dengan warnanya, kemudian akan menembak suatu sampel. Nah, sampel ini kemudian nanti akan dideteksi. Ya, ini secara garis besarnya di permukaan. Nah, ini adalah pembagian dari spektrofotometer UV. Ya, yang pertama tadi sumber cahaya adalah lampu. Ia bisa memancarkan semua warna cahaya. Apakah lampu yang biasa kita gunakan? Nah, ada jenis lampu tertentu yang bisa digunakan untuk instrumen spektrofotometer. Nah, kemudian setelah lampu, selanjutnya ada monokromator. Fungsinya untuk apa? Monokromator ini adalah memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirim ini melalui sampel. Setelah masuk ke sampel, kemudian dideteksi menggunakan detektor. Apa yang dideteksinya? Yaitu adalah panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel. Lalu kemudian ada amplifier. Ya, jadi amplifier ini ia berfungsi untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk baca terhadap kebisingan latar belakang. Jadi untuk meningkatkan sinyal dari sampel, ya. Nah, ini adalah tipe lampu yang bisa digunakan untuk spektrofotometer UV vis. Ya, spektrofotometer UV tidak hanya visible, kita hanya menggunakan lampu gas hidrogen atau lampu merkuri. Nah, sedangkan untuk UV vis kita bisa menggunakan lampu tungsten, kemudian lampu hidrogen atau deuterium, kemudian lampu xenon ya. Nah, perbedaannya ini ada pada panjang gelombang dan kemudian kegunaannya ya. Jadi lampu tungsten ini ia digunakan untuk daerah tampak dari spektrum dengan rentang 350 sampai 800 nanometer. Nah, biasanya terbuat dari bora kuarsa atau gelas yang berisi filamen tungsten. Sedangkan lampu hidrogen atau lampu deuterium, ini yang kedua ya, digunakan untuk daerah UV yang rendah ya. Untuk panjang gelombang 160 sampai 350. Ini terbuat dari bohlam kuarsa yang diisi dengan deuterium dan sepasang elektroda. Nah, sedangkan untuk xenon ini lebih luas ya, bisa dipancarkan pada radiasi 200 sampai 1000 bahkan. Tapi tidak umum digunakan. Alasannya apa? Karena mahal dan masa simpannya itu atau masa hidupnya itu pendek dibandingkan dengan lampu lain. Pertanyaannya, dari ketiga lampu ini, mana yang sering digunakan? Yang sering digunakan adalah lampu tungsten. Nah, kemudian ini adalah komponen monokromator ya. Jadi adanya tadi cahaya, lalu masuk ke monokromator, ia akan membagi-bagi ya cahaya sesuai dengan panjang gelombangnya. Di mana cahaya ini bisa semua cahaya dan cahaya polikromatik yang masuk. Tapi monokromator ini ketika cahayanya itu masuk ya, semua polikromatik masuk, saat masuk ke monokromator ini akan memilih cahaya monokromatik sehingga hanya satu warna. Contohnya ini,
cahaya merah yang diserap oleh larutan hijau. Jadi ketika suatu monokromator ia memilah-milah cahaya, ia akan mendispersikan cahaya merah, maka cahaya merah ini akan diserap oleh larutan yang warna hijau. Ya. Nah, ini adalah tempat, sampel disimpan ya. Tadi saya selalu membahas kuvet kuvet kuvet. Kuvet itu adalah tempat untuk menyimpan sampelnya, ya. Di mana kuvet itu bisa menggunakan quartz atau bisa menggunakan gelas. Nah, perlu diperhatikan proses memegang kuvet ini harus dilakukan secara benar, karena ketika kita salah, meskipun nanti dimasukkan ke dalam spektro, tapi ketika kita mengambil kuvetnya salah, itu akan mempengaruhi hasil dari spektrofotometer. Ya, kita lihat di sini. Kuvet terdapat sisi yang transparan, kemudian terdapat sisi yang lebih apa ya warnanya? Lebih bias ya, saya bilang di sini lebih bias ya warnanya. Nah, sisi yang transparan ini wajib harus, sudah wajib, tambah harus ya, berarti memang perlu diperhatikan. Wajib harus bersih. Caranya gimana? Sebelum dimasukkan kita harus dielap oleh tisu. Nah, jadi jari memegang kuvet yang warnanya bias. Ya, ketika tersentuh sedikit warna yang bening ini harus dielap oleh tisu. Tidak boleh ada cairan yang keluar, misalkan bekas cairan dari sampel agak keluar sedikit. Nah, itu harus kita hapus, harus kita lap ya. Jadi, kita harus memegang pada lapisan yang bias. Nah, ini adalah struktur kimia ya, absorpsi UV di mana larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV ini adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Adalah gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Apakah semua bahan bisa dideteksi? Tergantung apakah bahan tersebut memiliki gugus kromofor atau tidak ya. Jadi intinya ketika senyawa tersebut memiliki gugus kromofor, maka zat tersebut bisa dideteksi dengan menggunakan spektrofotometri UV. Nah, ini ya struktur gugus kromofornya. Ada gugus karbonil, kemudian azo, nitro, tioketon, nitrit, diena terkonjugasi, triana terkonjugasi, tetraena terkonjugasi, dan benzena terkonjugasi ini merupakan struktur kromofor yang bisa menyerap energi sehingga ia bisa dideteksi oleh spektrofotometri UV. Dan tentunya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini adalah aplikasi spektrofotometer UV, ya hanya UV. Perbedaan UV dengan vis apa? UV itu biasanya cairan itu adalah cairan yang tidak berwarna, sedangkan visible itu adalah cairan yang harus berwarna. Contohnya protein, asam amino, kemudian glukosa, enzim, ini bisa diaplikasikan penentuan kadarnya dengan spektrofotometer UV. Nah, di sini adalah struktur kimia dan absorpsi dari visible. Nah, larutan yang bisa dianalisis selain tadi memiliki gugus kromofor, ternyata untuk spektrofotometer visible ini harus yang berwarna. Contohnya adalah KMNO4. Bu, bagaimana? Saya ingin menggunakan UV vis, tapi sampel saya tidak berwarna. Bisa kita buat berwarna dengan menambahkan suatu pengkompleks ya, yang dapat menghasilkan suatu warna. Contohnya adalah analisis logam Pb. Aplikasinya, contohnya ini banyak sekali contoh vitamin ya, karena biasanya vitamin memang memiliki warna. Niacin, kemudian piridoksin, vitamin B12, Fe, TBA, bahkan glukos ini bisa diaplikasikan kadarnya ya, perhitungannya dengan menggunakan spektrofotometer visible. Nah, tahap pengujiannya seperti apa? Tahap pengujian untuk melakukan perhitungan kadar dengan menggunakan
Spektrofotometer UV ini yang pertama pasti adalah preparasi sampel. Sampel yang kita gunakan harus dalam bentuk larutan. Bu, bagaimana kalau sampel saya tablet? Berarti tidak bisa menggunakan UV ya? Jawabannya adalah bisa, asalkan sampel tersebut diubah menjadi larutan. Contohnya, saya memiliki suatu tablet yang saya ingin ketahui kadar dari salah satu komposisi tablet tersebut. Ya, caranya dengan digerus, kemudian dilarutkan. Ya. Begitupun dengan ekstrak ya. Ekstrak itu misalkan yang kita dapatkan adalah ekstrak kental. Kita harus mengencerkan ekstrak tersebut sampai menjadi suatu larutan yang tidak terlalu kental. Nah, setelah preparasi sampel, kemudian kita bisa menentukan konsentrasi sampel dengan berbagai tahapan. Yang pertama adalah mengukur panjang gelombang maksimal. Kenapa harus panjang gelombang maksimal? Ya, kenapa misalkan dalam suatu spektro ada dua gelombang, gelombang kecil dan gelombang yang tinggi. Nah, mengapa harus yang tinggi ini? Biasanya pada panjang gelombang yang maksimal ini, intensitas daya serapnya itu sangat tinggi. Nah, sehingga kita harus mengetahui panjang gelombang maksimal dari suatu sampel yang akan kita ingin ketahui kadarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuatan kurva standar. Nah, di sini adalah peran bagi larutan standar. Jadi, larutan standar, misalkan kurkumin ya tadi, larutan standar kurkumin kita buat variasi konsentrasi ya. Misalkan bisa 20, kemudian 40, 60, 80, dan 100. Variasi konsentrasi itu kemudian buatlah kurva standar, masing-masing dicek absorbansinya. Ya, kemudian setelah dicek absorbansinya, setelah dibuatkan kurva standar, nanti baru kita mengukur sampel. Dan yang terakhir adalah konversi A sampel dengan kurva standarnya. Jadi kita nanti akan mengetahui konsentrasi dari sampel A. Bagaimana cara perhitungannya? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Di sini kita membahas terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dasar spektrofotometrinya. Nah, jadi dari pembahasan tadi, kesimpulannya ya, tidak kesimpulan secara menyeluruh karena semua yang tadi saya bahas itu adalah kesimpulan ya, karena itu penting. Nah, analisis data dari spektrofotometer ini bisa dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya itu adalah panjang gelombang maksimum, kemudian bentuk spektrum, dan konstanta absorptivitas. Nah, sedangkan untuk aspek kuantitatifnya adalah transmisi dan absorbansi. Ya. Nah, cukup sekian ya pembahasan dari saya. Perlu ditekankan bahwa spektrofotometer UV vis ini kebergunaannya sangat tinggi, sehingga apabila Anda mempelajari dan memahami mengenai spektro ini, insya Allah ketika Anda lanjut kuliah, ini akan mudah mengikuti perkuliahan, terutama perkuliahan mengenai analisis. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.